Malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit tampak pekat, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Laras pulang lebih malam dari jadwal kuliahnya karena harus menyelesaikan laporan kelompok. Ia merapatkan jaket tipisnya sambil berjalan cepat menuju jembatan kecil yang selalu ia lewati untuk memotong jalan ke rumah. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, Laras tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan ibunya. Rumah itu tidak besar, tapi memiliki banyak kenangan. Dan meski terkadang terasa sepi, Laras selalu merasa itu adalah tempat paling aman baginya. Setidaknya, itu yang selama ini ia percaya. Ketika ia mencapai tengah jembatan, langkahnya melambat. Ada seorang nenek duduk di bawah lampu jalan yang remang, mengenakan pakaian lusuh, rambutnya beruban kusut, dan kulitnya keriput seperti sudah terlalu lama terpapar dingin malam. Lara sudah beberapa kali melihat nenek itu berkeliaran di sekitar jembatan, namun belum pernah ia dipanggil langsung. "Nduk," suara nenek itu serak, hampir seperti bisikan yang dipaksa keluar. "Jangan pulang malam ini." Lara spontan terhenti. Ia menatap nenek itu dengan dahi berkerut. "Maaf, Dek. Ada apa ya?" Nenek itu mengangkat wajah pelan-pelan dan mata tuanya yang keruh menatap Laras dengan ketajaman aneh, seolah melihat lebih jauh daripada yang tampak. "Rumahmu bukan tempat aman lagi," katanya lirih. Tenggorokan Laras tercekak. Ia langsung merasakan hawa aneh merayap di punggungnya. Maksud nenek apa? Ada sesuatu di rumah saya? Nenek itu menggeleng perlahan, tetapi ekspresinya begitu berat. "Jangan tanya aku. Tapi jangan pulang malam ini. Jangan sendiri. Jangan buka pintu untuk siapapun." Laras mencoba tersenyum meski hatinya mulai gelisah. Ia mengira nenek itu mungkin sedang tidak waras atau punya halusinasi. Ia tidak ingin bersikap kasar. Jadi ia hanya membungkuk sedikit. "Terima kasih, Nek. Tapi saya harus pulang. Sudah malam." Begitu ia berbalik dan melangkah pergi, suara nenek itu menembus udara malam, membuat bulu kuduk Laras berdiri. "Kalau kau tetap pulang, jangan menyesal." Langkah Laras otomatis mempercepat. Ia merapal dalam hati bahwa itu hanya ucapan orang tua, yang mungkin bingung, namun meski ia berusaha mengabaikannya, perkataan itu seperti menempel di pikirannya dan tidak mau pergi. Jantungnya tetap berdebar hingga ia tiba di depan rumahnya. Rumah itu tampak gelap. Lampu teras yang biasanya menyala otomatis ternyata mati. Laras berhenti sejenak, menatap rumah yang tampak lebih suram dari biasanya. Ia menekan tombol saklar lampu teras yang ada di dekat pintu, tapi tetap tidak menyala. "Aduh, mati lampu sensor lagi," gumamnya. Lalu, ia melihat sesuatu. Pintu belakang yang biasanya selalu tertutup rapat, tampak terbuka sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Seperti ada seseorang yang lupa menutupnya dengan benar. Laras menelan ludah. Ia mencoba mengingat, apakah tadi pagi ia benar-benar sudah menutup pintu itu? Rasanya ia ingat menutupnya. Tapi mungkin saja ia sedang terburu-buru. "Aku terlalu banyak mikir," katanya untuk meyakinkan diri sendiri. Ia kemudian mencium bau aneh.
seperti bau tanah basah bercampur kayu lapuk. Bau itu tidak pernah ada sebelumnya di rumahnya. Laras memicingkan mata. Mungkin dari kebun belakang yang lembab. Gumamnya sambil masuk ke rumah. Begitu Laras melangkah masuk, udara rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti tidak ada sirkulasi. Ia menutup pintu depan dan menyalakan lampu ruang tengah. Lampu menyala, namun redup, seperti hampir putus. Dingin. Hening. Terlalu hening. Aku kecapean saja, ujar Laras pelan, menenangkan dirinya lagi. Ia meletakkan tas di sofa dan berjalan menuju dapur untuk memastikan pintu belakang benar-benar tertutup. Saat ia mendekat, ada suara. Pelan sekali, seperti langkah kaki yang sangat ringan, berasal dari arah dapur. Laras sontak berhenti. Kepalanya langsung menoleh. Apa itu? Tidak ada siapa-siapa. Ia memeriksa dapur dengan hati-hati, memegang ponselnya seperti memegang senjata. Begitu ia tiba di depan pintu belakang, ia langsung menutup dan menguncinya. Namun bau tanah basah semakin kuat di sana. "Kenapa bau begini?" bisiknya. Ia memeriksa lantai. Tidak ada lumpur, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda ada seseorang masuk. Hanya bau aneh itu, menggantung di udara. Laras berjalan kembali ke kamar. Ia ingin mandi dan istirahat agar tidak membayangkan hal-hal aneh. Namun, belum sempat ia duduk di tempat tidur, ponselnya bergetar. Notifikasi pesan. Nomor tak dikenal. Laras membuka pesan itu. Jantungnya langsung berhenti sepersekian detik ketika membaca isinya. "Kau pulang juga?" Laras terdiam. Keringat dingin muncul di telapak tangannya. Ia menelan ludah dan mengetik balasan. "Siapa ini?" Belum sampai 5 detik, balasan datang. "Seharusnya kau dengarkan nenek itu." Laras langsung berdiri dari tempat tidur. Dadanya berdegup kencang. Ia mulai berjalan perlahan ke arah jendela kamar yang menghadap halaman depan. Perasaannya menolak untuk mendekat, tapi rasa penasaran lebih kuat. Dengan gemetar, ia mengintip dari balik tirai. Dan saat itu, napasnya membeku. Di depan rumah, tepat di samping tiang lampu yang redup, berdiri sebuah bayangan hitam. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas tubuhnya. Hanya siluet tinggi yang berdiri diam, menghadap langsung ke rumahnya, menghadap langsung ke jendela tempat Laras melihatnya. Bayangan itu tidak bergerak, tidak berkedip, tidak menunjukkan tanda-tanda manusia normal. Tanpa sadar, Laras menutup mulutnya agar tidak menjerit. Bayangan itu seolah sedang menunggu. Ponselnya bergetar lagi. Pesan baru muncul. Laras memaksa tangannya yang gemetar untuk membuka pesan itu. Dan begitu ia membaca, lututnya langsung lemas. "Aku sudah di sini." Laras menutup tirai dengan cepat, lalu mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia mengambil napas panjang, mencoba berpikir jernih. Ini pasti prank, pasti seseorang iseng, atau anak kampus iseng, atau siapapun lah. Bukan sesuatu yang aneh, bukan. Tapi hatinya tahu, itu bukan iseng. Ia mencoba menelpon ayahnya, tetapi ayahnya sedang di luar kota dan tidak bisa dihubungi. Ia mencoba menelpon sahabatnya, Vina, namun tidak diangkat. Sinyal di rumahnya juga tiba-tiba turun naik, membuat telepon selalu gagal tersambung. Laras memeluk dirinya sendiri, merasa dunia di sekelilingnya menyempit. Ia duduk di lantai sambil memandangi ponsel, berharap ada kejelasan. Tidak ada pesan baru, tidak ada telepon. Hanya sunyi. Sunyi yang membuat suara jantungnya sendiri terdengar keras. Setelah beberapa menit, Laras memberanikan diri mengintip lagi ke jendela. Ia membuka sedikit tirai,
hanya cukup untuk melihat satu celah kecil. Bayangan itu sudah tidak ada. Namun bau tanah basah tiba-tiba menyelinap ke kamar Laras, padahal jendela tertutup rapat. Tidak mungkin bau dari luar bisa sampai sini, katanya pada dirinya sendiri. Ia memeriksa kamar mandi, lemari, dan bawah tempat tidur. Tidak ada apa-apa, tapi entah kenapa perasaan dipantau begitu kuat. Seolah ada yang bersembunyi di tempat yang tidak terlihat, menunggu ia lengah. Laras memutuskan duduk di pojok kamar, punggung menempel ke dinding agar bisa melihat seluruh ruangan. Ini membuatnya merasa sedikit lebih aman. Ia membuka ponsel dan mencari musik atau video untuk mengalihkan perhatian. Tetapi bahkan suara kecil pun terasa menakutkan malam ini. Ia lalu mengingat perkataan nenek itu. Rumahmu bukan tempat aman lagi. Apa maksudnya? Bagaimana nenek itu bisa tahu? Mengapa ia begitu yakin? Dan siapa yang mengirim pesan itu? Laras tidak bisa tidur. Setiap suara kecil, gesekan ranting, suara angin, bahkan bunyi detik jam dinding, membuatnya terpaku. Ia duduk diam hingga hampir 1 jam, hingga napasnya mulai berangsur normal. Ketika ia merasa sedikit tenang, ia berjalan perlahan ke ruang tengah. Mungkin memasak minum hangat akan membantu. Namun, saat ia melewati ruang tamu, ia membeku. TV yang tadi mati kini menyala sendiri, menampilkan layar statis penuh semut. Sss. Suaranya memenuhi ruangan. Laras mundur beberapa langkah dengan napas tersengal. Tidak, ini tidak normal. Ia mencari remote tetapi tidak menemukannya. TV terus menyala sendiri, berganti-ganti antara gambar statis dan layar hitam. Tiba-tiba TV mati. Ruangan kembali gelap. Laras tidak tahu harus berbuat apa. Ia bisa keluar rumah dan kembali ke jembatan. Tapi bayangan itu bisa saja masih di luar. Ia bisa tinggal di dalam. Tapi rumahnya terasa bukan tempat berlindung lagi. Ponselnya berbunyi. Laras menatap layarnya. Pesan baru. Dari nomor yang sama. Jari-jarinya gemetar saat membuka pesan itu. Kau masih di dalam? Laras menutup mulutnya agar tidak berteriak. Pesan kedua masuk. Aku sudah menunggumu. Dari tadi. Air mata mulai menggenang di mata Laras. Pesan ketiga masuk. Kau tidak sendirian di rumah itu. Laras menjatuhkan ponselnya, gemetang hebat. Dan tepat saat itu, dari arah dapur, terdengar suara. Suara langkah. Pelan. Sangat pelan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang berjalan ke arahnya. Laras menahan napas. Suara langkah itu berhenti. Sunyi. Tetapi tidak lama kemudian, suara lain terdengar. Suara napas. Nafas berat, seperti berasal dari seseorang yang berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Laras menatap ke arah dapur dengan mata membelalak. Dan di balik kegelapan, ada sepasang mata yang memantulkan cahaya lampu redup. Memandang langsung ke arahnya. Keesokan paginya, sinar matahari yang masuk dari sela-sela tirai kamar tidak membawa rasa hangat seperti biasanya. Laras bangun dengan kepala berat. Pikirannya penuh bayangan dari malam sebelumnya. Pesan misterius, langkah kaki di rumah, dan sosok gelap yang berdiri diam di depan rumahnya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang menempel erat, seakan enggan pergi. Ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam ponselnya. Layar sudah kembali normal. Tidak ada pesan baru. Hanya notifikasi chat teman kuliah dan email tugas. Tapi Laras tidak bisa mengabaikan pesan itu. Kau pulang juga. Bagaimana orang itu tahu ia baru saja masuk rumah? Dengan napasnya yang masih tersengal kecil, ia bangkit dan memutuskan satu hal.
Ia harus mencari nenek yang memperingatkannya semalam. Nenek tua itu, Mbah Kirana. Begitu ia memperkenalkan diri, mungkin tidak sepenuhnya waras, namun firasat Laras justru mengatakan nenek itu tahu lebih banyak. Dan meski ia tidak ingin percaya, bagian terdalam dari dirinya terasa takut. Ia mandi seadanya, lalu mengambil jaket dan tas sebelum berjalan keluar rumah. Pintu depan tidak ia kunci dengan benar malam sebelumnya karena panik. Ia merasakannya saat mencoba mengunci. Kunci berputar lebih mudah dari biasanya. Seperti seseorang sudah mencoba memainkannya. Jembatan itu tidak jauh dari rumah Laras. Jembatan kecil yang menghubungkan jalan utama ke perumahan lama warisan keluarganya. Air kali di bawah jembatan mengalir pelan, membawa aroma lembab pagi yang menusuk hidung. Di bawah jembatan, di tempat yang sama seperti semalam, nenek itu duduk di atas kain lusuh. Rambutnya masih kusut, kulitnya keriput, namun mata tuanya tampak sangat tajam. Seakan mampu menembus pikiran siapapun yang berdiri di depannya. Ketika Laras mendekat, Mbah Kirana langsung menoleh. "Ndok, akhirnya kamu datang juga," katanya dengan suara serak, seolah sudah menunggu sejak pagi. Laras berhenti di depannya, menahan rasa takut yang masih tersisa dari kejadian semalam. "Kemarin malam, apa maksud Mbah bilang rumahku bukan tempat aman?" tanya Laras. Nenek itu menarik nafas panjang, lalu mengusap wajahnya yang penuh keriput. "Aku sudah lihat sosok itu berkali-kali. Lewat di jendela depan rumahmu, masuk lewat pintu belakang yang kau kira tertutup rapat. Kamu tidak menyadarinya ya?" Laras mengerutkan dahi. "Apa maksud Mbah dengan sosok? Orang pencuri?" "Seandainya hanya pencuri," gumam Mbah Kirana lirih, "sosok itu sudah mengikuti keluargamu sejak lama." Kata-katanya membuat Laras terdiam. "Aku melihatnya pertama kali saat ibumu masih tinggal di rumah itu," lanjutnya. "Dia berjalan di halaman rumahmu waktu malam. Ibuku selalu bilang rumah itu tempat yang tidak tenang." Laras merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin menganggap nenek itu hanya berhalusinasi, tetapi kejadian semalam terasa terlalu nyata untuk dibantah. "Apa Mbah tahu siapa dia?" tanya Laras mencoba tenang. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. "Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu langkah kakinya. Aku tahu kehadirannya. Dan aku tahu semalam dia berada di rumahmu." Laras spontan memundurkan langkah. "Tidak mungkin, rumahku terkunci. Aku tinggal sendirian. Tidak ada siapa." "Ndok," potong nenek itu lembut namun tegas. "Kunci bisa dibuka, pintu bisa digeser, jendela bisa diangkat. Tapi apa kamu pikir suara langkah itu datang dari angan-anganmu?" Hening. Ucapan nenek itu menancap tajam di kepala Laras. Ia mencoba membantah, tetapi memang benar. Ia mendengar langkah pelan di dapur semalam. Bukan suara angin, bukan suara hewan, tapi seseorang. Laras menghembuskan napas kasar. "Kalau memang Mbah tahu, tolong bilang, apa yang harus aku lakukan?" Nenek itu menatapnya lama sebelum berkata, "Kamu harus pulang siang ini juga. Periksa rumahmu, tapi jangan sendirian." Laras menahan diri untuk tidak menjawab sinis. "Aku tinggal sendirian, Mbah." Nenek itu memejamkan mata. "Itulah yang membuatmu berbahaya." Siang itu, Laras pulang dengan langkah hati-hati. Matahari terik tidak mampu menghapus rasa dingin yang menyelusup di tubuhnya. Ia memegang ponsel erat-erat, bersiap menelpon polisi atau siapapun kalau terjadi sesuatu. Saat ia tiba di depan rumah, semua tampak normal, atau setidaknya berusaha terlihat normal. Pagar sedikit terbuka. Laras yakin ia menutupnya tadi pagi.
Ia menelan ludah dan masuk perlahan. Ruangan tamu tampak rapi. Sofa masih di tempatnya. TV mati, meja masih bersih. Tetapi ada sesuatu yang membuat Laras berhenti tepat di ambang pintu. Foto ibunya yang biasanya tergantung di dinding, kini tergeletak di lantai. Kaca bagian depannya retak, gambar ibunya tersenyum masih utuh, tetapi retakan kaca itu membuat wajah ibunya terlihat seolah sedang menangis.